Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan rahmat-Nya sehingga kita pada hari ini bertatap muka dalam video ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kaji ini menjadi amal ibadah bagi kami dan menjadi ilmu bagi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini akan kita bacakan yaitu macam-macam akhlak tercela seperti akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berlayar jauh, izinkan kami membacakan buku Ilmu Akhlak, Ilmu Akhlak dikarang oleh Samsul Munir Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nifaq, munafiq. Munafiq. Kemudian yang terakhir adalah fasiq, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah syirik. Syirik. Secara etimologi, syirik itu berarti menyamakan dua hal. Menyamakan dua hal. Adapun menurut istilah terdapat beberapa pengertian. Secara umum, syirik didefinisikan sebagai sikap atau perbuatan menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang secara khusus hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pengertian secara umum tersebut, syirik terbagi menjadi tiga. Ada tiga, terbagi menjadi tiga, yaitu asyirku fi ar-rububiyah. Pertama adalah asyirk fi ar-rububiyah, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan alam. Itu dia, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan alam. Baik. Yang kedua, asyirku fi al-uluhiyah. Asyirku fil uluhiyah artinya adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam hal ketuhanan, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala
dengan makhluknya dalam ketuhanan. Yang ketiga, asyirk fil asma'i was sifat, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam hal nama dan sifat. Pada kitab usul al-imam fi daw al-kitab wa as-sunnah Saudi Arabia Wijarah al-Syu'un al-Islamiyah wal awqaf wa ad-da'wah wal irsyad 1421 Hijriah, halaman 72. Dalam kajian teologi, syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar, yaitu syirik besar, dan syirik asghar, syirik kecil. Ada dua macam tadi, syirik akbar, ya syirik besar, dan yang kedua adalah syirik asghar, disebut dengan syirik kecil. Baik, syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembahnya. Ya, kemudian menyembahnya. Pelaku syirik ini keluar dari Islam. Ya, pelaku syirik ini keluar dari Islam dan segala amal baiknya terhapus. Jika si pelaku mati dalam keadaan seperti itu, ia akan abadi dalam neraka jahanam. Ini yang harus kita pelajari. Selanjutnya, adapun syirik asghar adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar. Kita ulangi, setiap perbuatan ya yang menjadi perantara menuju syirik akbar, atau perbuatan yang dikatakan syirik oleh nas tetapi tidak sampai menjadi derajat syirik akbar. Berikut ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, syirik besar tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pecamkan baik-baik bahwa syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Adapun syirik kecil diampuni atau tidaknya bergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami. Yang kedua, syirik besar akan menghapus seluruh amal baik, sedangkan syirik kecil tidak sampai menghapus seluruh amal baik kecuali perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak keluar dari Islam. Yang keempat, syirik besar menyebabkan pelakunya abadi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syirik kecil sama seperti dosa-dosa lainnya. Ini tercatat kepada Rasihan Anwar Akhlak Tasawuf Bandung Pustaka Setia 2010 halaman 123.
dalil tentang larangan berbuat syirik antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahf, surah yang ke-18 ayat 110. Kemudian yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat ke-48. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallah alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-muqiba al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف الغافلات المؤمنات. Jauhilah oleh kalian dosa yang menghancurkan amal saleh. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh zina perempuan mukmin yang terjaga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah menyekutukan Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Man baddala dinatu faqtuluhu wala yaqbalullahu taubata 'abdin kafara ba'da islamihi. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia, dan Allah tidak menerima taubat hamba yang kafir sesungguhnya ia menganut Islam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian syirik yang kedua tadi adalah syirik. Kemudian kufur,
Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah lain kali kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena mohon maaf ya, ini masih dalam tahap membaca. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ali Basar Sambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.